sekecil apapun usaha kalian, sekecil apapun hasilnya, tidak perlu khawatir, tidak perlu minder. Kuncinya istiqomah, ikhlas, dan sabar. Insya Allah akan berbuah manis. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Pada kesempatan siang hari ini, saya sedang berada di Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, ya bener ya? Singgahan. Nah, pada kali ini kita akan berbagi, kita akan sharing, kita akan tanya-tanya. Kita hari ini, nah di depan saya udah ada produk tas dari Rajut Talikur. Rajut Talikur. Nah, ini nanti modelnya seperti apa, cara buatnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, nanti kita langsung tanya-tanya. Nah, di samping ini sudah ada teman saya, ini namanya Mbak Khalifah. Nah, sejak kapan menggeluti tas ini dan seterusnya, nanti kita langsung tanya-tanya saja. Oke, terima kasih Mbak Khalifah telah menyempatkan waktunya untuk kita silaturahmi di sini ya. Oke, yang pertama ini mungkin bisa diceritakan kepada kita semua sejarah atau awalnya membuat kerajinan tas dari Talikur. Talikur ini seperti apa? Monggo. Oke, terima kasih. Awal mula saya bisa membuat Rajut Talikur ini bermula dari saya tertarik dengan teman saya. Kemudian saya belajar, perkiraan kalau nggak salah itu tahun 2017. 2017 saya terus belajar, bisa dibilang tidak ada guru khusus ya. Kalau terdapat motif yang cukup rumit, itu saya belajar dari YouTube. Gitu. Juga tidak ada niatan dibuat usaha, sampai akhirnya ada teman saya yang pertama tertarik terus pesan. Oh gitu. Setelah itu saya juga punya inisiatif mengembangkan usaha ini. Kemudian saya terus belajar melihat tutorial di YouTube dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Seperti itu. Oh gitu, jadi ya. Jadi awalnya memang sebenarnya ekspektasinya bukan langsung ke hal yang besar gitu ya. Awalnya dimulai aja dulu, nyoba buat, terus kemudian dengan berjalannya nanti sambil belajar sambil jalan gitu ya. Nah, ini kira-kira sudah berapa lama berarti membuat ini sampai sekarang, sudah berarti berjalan berapa tahun ini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, oh sudah lama juga ya. Alhamdulillah. Selama ini nih suka dukanya buat ini atau kerumitannya, tingkat kesusahannya seperti apa nih, bisa diceritakan kepada kita semuanya? Iya, kalau tas rajut itu kan banyak sekali motifnya ya, tidak bisa disebutkan. Kalau yang ini namanya motif stroberi, motif yang paling rumit menurut saya, menghasilkan kalau menurut saya sih alhamdulillah cukup bagus ya kalau buat saya sendiri. Bagus, ini memang bagus. Menghasilkan waktu yang cukup lama dengan modal yang lebih besar juga dibanding motif yang lain ya. Kemudian dukanya itu dengan pembuatan proses yang serumit ini masih ditawar dengan harga yang murah. Nah, itu yang menyedihkan sekali. Iya, karena proses pembuatannya juga melihat dari desainnya, kebutuhannya, terus kemudian modelnya ya, itu juga. Jadi kalau untuk harga juga menyesuaikan itu ya, tingkat kerumitan pembuatan, proses pembuatannya. Selama ini kira-kira pemasarannya ini gimana Mbak Khalif dari tas-tasnya ini selama ini? Awalnya dari postingan WA, Facebook, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah di Shopee. Nah, kalau untuk selama ini model apa saja nih yang sudah dibuat dari, selain ada yang di model stroberi, ada yang, kalau yang hitam ini model apa ini? Ini model simpul dasar untuk tas HP, simple jadi.
Selama ini sudah pernah buat yang model seperti apa saja? Modelnya banyak sekali, tapi nggak bisa menyebutkan ya, lupa karena. Oke. Ada motif stroberi, motif simbol dasar, motif zigzag, terus motif daun, motif petir, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Banyak motif juga ya ternyata. Banyak sekali. Selama ini yang paling laris ini motif yang mana kira-kira? Yang paling banyak peminatnya itu motif daun. Motif daun. Itu juga cantik. Kalau ini kenapa bagus, harganya juga bagus ya. Ya. Agak kurang peminatnya karena harganya memang paling mahal sendiri kalau menurut saya. Terus kemudian kalau sekarang berarti kesibukannya membuat ini ya, kerajinan ini, atau mungkin ada kesibukan lain? Saya membuat ini kan bukan setiap hari atau setiap saat ready ya. Kalau ada yang pesen saya baru proses gitu. Kalau nggak ada ya tidak, saya nyantai gitu. Selain itu nyambi, bahasanya nyambi. Ini nyambi kalau bukan pekerjaan sih, kesibukan sehari-hari saya itu membantu di sekolah. Oh, oke. Guru berarti ya. Tapi dulu semenjak kuliah juga ya memulai belajar ini, membuat ini, atau gimana ini? Iya. Kesibukan ini berawal dari saya kuliah di Surabaya. Meluangkan waktu, kalau tidak ada kesibukan, kalau ada orderan ya saya membuat ini di selang-selang waktu gitu. Terus kemudian Mbak Khalif, ini bisa diceritakan juga selama ini konsumen yang paling banyak ini dari kalangan ibu-ibu atau juga kalangan mahasiswa atau kalangan remaja, bapak-bapak mungkin bisa jadi, gimana ini selama ini konsumen terbanyaknya dari usia apa? Untuk mayoritas pasti perempuan ya. Okay. Dari kalangan remaja suka yang motif tidak rumit, tidak apa ya, lebih ke simple seperti ini, motif dasar, simbol dasar untuk tas HP. Untuk ibu-ibu lebih suka yang ini, namanya tas tenteng atau tas jinjing, ada 2 tali ya, tali selintang sama tali jinjing itu. Terus kemudian dari awal ini, kalau kita bicara tentang kerajinan seperti ini kan pasti membutuhkan proses waktu pembuatan, terus kemudian modal awalnya berapa, terus kemudian kira-kira dari 1 unit ini atau 1 barang ini bisa kira-kira menghasilkan berapa, tentunya seperti apa, mungkin barangkali bisa di-share kepada kita juga. Untuk yang motif ini dulu, yang kecil, kira-kira habis modal 20.000. Terus harga pasaran kisaran di atas 50 ya, sampai 60.000. Terus kalau di saya, ini saya jual 45.000. Jadi keuntungan 50% dari modal. Saya ambilnya seperti itu. Tapi untuk motif yang paling rumit, membutuhkan proses waktu yang sangat lama, ini bisa jadi kan 5 hari ya. 5 hari itu sudah cepat menurut saya. Soalnya dilihat dari motifnya rumit sekali. Ini modalnya sekitar 90.000, saya jual 200.000. Setengahnya tapi masih ada saya naikkan 20% lagi, soalnya dilihat dari pembuatan prosesnya juga modalnya yang sangat lama ya, lumayan. Kalau yang ini kalau ada orderan banyak itu saya buatnya sangat cepat, bisa jadi nggak ada sehari ya, sampai malam lah ya, sampai malam itu menurut saya ya sudah cepat. Berarti kira-kira untuk membuat yang simple ini kira-kira membutuhkan waktu 1 hari ya? 1 hari. 1 hari. Kalau mungkin orderannya lagi banyak seperti itu, nanti gimana nih mensiasati, atau ada yang selama ini diberdayakan juga dari pemuda-pemudi di sini, diberdayakan menjadi atau diajari kerajinan seperti ini, atau Mbak Khalif sendiri yang mengerjakannya nih? Selama ini gimana kira-kira? Ya, yang bantu bisa dibilang nggak ada yang bantu ya, karena kerajinan seperti ini itu juga butuh telaten ya? Ya, telaten.
Terus yang cuma bantu motong si adik saya. Oh, mungkin ke depan tidak ada rencana apa mungkin untuk pemuda-pemudi yang ada di sini membuat pelatihan atau pengembangan lain, kira-kira plannya ke depan ada nggak seperti itu? Sebenarnya pengen, tapi dilihat dari masyarakatnya, peminatnya itu ya kurang gitu ya, minim banget. Oke. Terus kemudian ini Mbak Olive, kalau mau pesen nih ya, kalau mau order, medianya bisa dibagikan ke kita? Iya, ada toko Shopee. Selain itu bisa via Facebook ataupun WA, itu saja. Namanya bisa kalau kita searching langsung kita dapat. Oh, tasnya produknya Mbak, apa namanya ini produknya ya? Nah ini teman-teman, produknya namanya Olive Handmade. Nah bisa dikepoin nanti Instagramnya apa, di Shopee-nya, terus nama medsosnya apa gitu, mungkin bisa di-share. Iya boleh. Untuk di Facebook saya cuma ada Facebook ya, Instagram tidak ada, belum. Oke. Di Facebook namanya Sayyidah Khalifah, bisa dikunjungi ya, masih banyak motif di sana. Terus kalau di Shopee mungkin langsung keywordnya apa, terus kemudian muncul tas produknya Mbak Olive. Ya, untuk di Shopee itu saya pakai toko Shopee punya suami saya ya. Namanya itu Khair 1987. Bisa dilihat-lihat model-modelnya. Untuk kalian di luar sana, terutama kalangan perempuan, keunggulan dari tas rajut talikur ini adalah bahannya awet sekali ya. Tidak putus kalau tidak digunting. Seperti itu. Jangan lupa, kalau mau pesan, kalau mau order, kunjungi saja Facebook-nya, juga toko Shopee-nya. Kalau di Facebook nama akunnya Sayyidah Khalifah, kalau di Shopee Khair 1987. Terima kasih. Ya, bagi teman-teman yang tertarik langsung aja kepoin di Instagram, kepoin aja di Facebooknya, atau nanti kontak WA-nya nanti kami bagikan di sini untuk nomornya. Yang terakhir ini. Jangan bagi kita semua sih, tepatnya khususnya bagi kita pemuda. Ini menurut Mbak Olive kira-kira apa yang mau disampaikan ketika mau usaha itu, apa yang harus dipersiapkan, terus kemudian apa saja sih yang harus kita persiapkan gitu, atau motivasi kita untuk berwirausaha itu apa gitu. Iya. Untuk pemuda-mudi di luar sana tidak perlu minder, tidak perlu berpikir oh ya aku nggak punya bakat apa-apa, seperti itu. Jangan berpikir seperti itu ya. Sebenarnya saya juga seperti itu, maksudnya tidak ada skill atau kemampuan apapun ya. Pertama berawal dari tertarik dengan teman, kemudian dijadikan hobi dan dipasarkan. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Sekecil apapun usaha kalian, sekecil apapun hasilnya, tidak perlu khawatir, tidak perlu minder. Kuncinya istiqomah, ikhlas, dan sabar. Insya Allah akan berbuah manis. Ya mungkin itu ya juga perlu kita pikirkan juga ya, apalagi kita yang ingin memulai bisnis, entah itu apapun, sekecil apapun, kita mulai aja dulu kalau gitu, kalau kata orang-orang bijak. Ya. Terima kasih Mbak Olive, semoga usahanya semakin lancar, semoga orderannya semakin banyak, semoga usahanya juga semakin berkembang. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol pada siang hari ini, puasa-puasa juga, alhamdulillah masih puasa Mas ya. Oke, terima kasih, mungkin cukup itu saja pada sesi kali ini, dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sekian dari kami, salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.